Tensi untuk menggugurkan dosa dengan musibah sangat besar. Sangat besar. Oleh karenanya, ketika sakit sederhana, sakit demam, ketika Rasulullah mendatangi seorang wanita kena demam, kemudian dia mencela demam tersebut. Maka Rasulullah SAW berkata, la tasubbil humma, janganlah kau mencela demam. Fa innaha tudhibu khataya bani Adam kama yudhibul kir khabathal hadid. Jangan kau cela demam, sungguhnya demam itu menggugurkan dosa-dosa anak Adam sebagaimana alat pandai besi menghilangkan apa? Karat besi. Alat pandai besi dengan panas yang tinggi mudah menghilangkan karat besi, mudah. Sebagaimana demam mudah menghilangkan apa? Dosa-dosa. Itu demam, bagaimana penyakit-penyakit lebih dahsyat? Demam kita masih kuat, tapi penyakit yang lebih ngeri, kanker, penyakit macam-macam ya. Yang apalagi berlanjut-lanjut, betapa banyak dosa yang berguguran dengan penyakit tersebut. Makanya Rasulullah SAW kalau menjenguk orang sakit, Rasulullah SAW berkata, la ba'sa, tahurun insyaallah. Tidak mengapa kau terkena musibah. Tahur, insyaallah sebagai pembersih dosa-dosamu. Kita tidak ingin sakit ya. Siapa yang ingin sakit? Enggak ada. Dan jangan berdoa minta dikasih sakit, jangan. Kita disuruh minta untuk minta kesehatan. As'alukal afiyah. Kami mohon apa? Kesehatan. Allahumma afini fi jasadi. Ya Allah, berilah keselamatan pada jasadku. Tetapi Allah lebih tahu apa yang maslahat bagi kita. Tidak semua yang kita minta itu maslahat buat kita. Dan kita sadar bahwasanya kita ini tiap hari bermaksiat, apalagi yang bermedsos pasti bermaksiat. Pasti, tidak mungkin tidak bermaksiat. Pasti lihat perempuan ada yang terbuka auratnya. Nonton berita, pasti wanita tidak pakai kerudung. Kalau pakai kerudung pun dia bersolek, ya tidak. Kemudian lihat rambutnya, maksiat atau bukan, lihat rambut perempuan lain. Ibu jawab maksiat, bapak ini kayaknya itu dari dalam, dari hati yang benar, maksiat. Ya, maksiat jelas. Maksiat. Namun kita sendiri sudah melakukan itu biasa. Bahkan saking biasanya kita kirim kadang misalnya ada cerita-cerita lucu atau ada prank-prank yang isinya perempuan tidak berjilbab, kita kirim ke grup. Seakan-akan bukan maksiat, sebentar kita sedang bermaksiat. Ingin bikin teman-teman ketawa padahal isinya apa? Maksiat. Dan dia tidak merasa bersalah. Saking dosa itu benar-benar merajalela, menyebar sehingga seorang melakukan seakan tidak bersalah. Dan benarlah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kataballahu ala bani Adam hadzahu minaz zina mudriku dzalika la mahala. Allah mencatat bahwasanya anak Adam pasti kecipratan terkait zina dan dia pasti terkena dan tidak mungkin selamat. Wal ainani tazniyan wa zinahuma nazar. Dua mata berzina di antaranya dengan memandang. Dan ini maksudnya ini pengantar zina. Pengantar zina memandang, mendengar nyanyian-nyanyian yang menimbulkan syahwat, rayuan-rayuan, sentuhan tangan sampai akhirnya wal farju yusaddiqu dzalik aw yukadzibu. Tinggal kemaluan yang meneruskan, membenarkan dengan berzina atau tidak.